Pemirsa, rencana pemerintah memberikan insentif berupa subsidi untuk pembelian maupun konversi kendaraan listrik berujung petisi penolakan yang digalang melalui situs change.org. Petisi online menolak subsidi kendaraan listrik dibuat Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Instran, Dedi Herlambang. Setelah sepekan digulirkan, petisi online tersebut sudah ditandatangani lebih dari 1.500 orang. Dalam petisinya, Dedi Herlambang menyebut subsidi kendaraan listrik merupakan tindakan yang konyol karena orang kaya akan beli kendaraan justru disubsidi. Menurut Dedi, pembelian kendaraan tanpa subsidi pun telah membuat jalan raya macet luar biasa di kota-kota besar. Penolakan rencana insentif berupa subsidi pembelian kendaraan listrik muncul di dunia maya. Subsidi dinilai tidak tepat karena membantu orang kaya. Namun pemerintah beralasan pemberian subsidi untuk memperbanyak penggunaan kendaraan listrik. Apakah subsidi pembelian kendaraan listrik layak diberikan? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Instran, Dedi Herlambang, sekaligus penggagas petisi online menolak subsidi kendaraan listrik. Pak Dedi, mengapa nih menolak subsidi kendaraan listrik, Pak Dedi? Betul, jadi kita awali dari keprihatinan ya, keprihatinan sampai kita buat juga petisi di change.org. Ya, memang itu sangat kita prihatin sekali dengan kondisi. Dengan kita baca tadi pagi reporting ya di DKI sudah macetnya luar biasa melebihi sebelum pandemi. Itu sudah luar biasa. Itu kita sudah macet luar biasa pagi ini karena efek dari LCGC. Dulu juga pernah LCGC, juga ini kena dampak jalannya menjadi macet. Lalu juga pajak PNBP pembelian pajak mobil kendaraan bermotor 0% dari tahun 2021 dan tahun 2022. Sekarang ketika pandemi sudah berakhir dan sekarang normal, mobil-mobil itu pada keluar semua. Jadi itulah sekarang macet. Nah sekarang ini dengan kondisi yang macet, sudah menurut saya sudah akut ya. Kalau tadi pagi saya baca berita sudah parah, lebih dari sebelum pandemi. Ini hari ini saat ini ada rencana dari pemerintah makan disubsidi. Ini kan jelas blunder, maksudnya untuk beli kendaraan listrik. Ya walaupun itu kendaraan listrik, bersih udaranya tanpa emisi, tapi tetap saja membuat macet, dan kondisi macet kita sudah luar biasa. Kalau saya pernah baca laporan dari risetnya dari teman-teman perguruan tinggi, itu 1 jam itu ada 8.000 mobil yang melintasi Jalan Sudirman. Ini salah satu contoh saja. Baik, Pak Dedi, kalau misalkan memang penekanan utamanya adalah problem macet, Pak. Tapi bagaimana jika memang mobil yang berlalu lintas misalkan di Sudirman ini lebih banyak yang mobil listrik, artinya kan polusi akan berkurang, emisi juga akan berkurang. Apakah Bapak tidak melihat ada potensi untuk mengarah untuk mengurangi polusi tersebut, Pak? Kita begini, kita selesaikan dulu masalah kemacetan dulu ya. Kita selesaikan dulu masalah kemacetan, ini bagaimana? Ini masalah kemacetan kan dari dulu kan tidak pernah selesai. Nah, ini baru sekarang, baru kemarin sore mau ngomong dengan dalih-dalih peduli lingkungan, tapi justru menambah macet. Itu dana juga tidak besar, 5 triliun. Ya seharusnya kalau betul ada 5 triliun tahun 2020 dianggarkan tahun 2023 sekarang. Jadi itu sangat besar. Jadi kan kenapa itu tidak dibuatkan untuk pembangunan infrastruktur untuk angkutan umum yang jauh lebih membutuhkan. Kita ambil contoh juga LRT Jakarta misalnya. LRT Jakarta itu 2018 selesai, baru dibangun 5,8 km. Tidak dibangun dengan alasan dana terbatas. Tapi dengan seperti ini malah dana bukan untuk yang lebih membutuhkan atau yang lebih prioritas untuk transport, tapi untuk kebutuhan privat ya, seperti tadi saya sampaikan. Orang yang mampu beli kendaraan malah disubsidi misalnya. Baik itu namanya insentif atau subsidi kan juga sama saja, itu namanya merangsang atau stimulans masyarakat untuk membeli kendaraan. Yang seharusnya kita masyarakat itu merangsang untuk menggunakan angkutan umum. Ini malah menggunakan
kendaraan-kendaraan pribadi yang seharusnya vehicle seharusnya menghindari vehicle transport, sekarang malah seharusnya kita menggunakan transit oriented, bukan Baik, bukan vehicle baik. oriented gitu ya. Pak Didi, berarti terkait dengan macet ini kan salah satu solusinya dengan menggunakan transportasi umum. Bagaimana menurut Bapak jika yang disubsidi ini adalah misalkan bus Damri untuk dikonversi ke mobil listrik, ke bus listrik, atau misalkan Kopaja ini dikonversi ke bus listrik. Ini Bapak setuju jika diberikan insentif untuk disubsidi untuk penggantian mesin kendaraannya menjadi berbasis listrik? Kalau itu tidak masalah, justru itu yang tepat. Jadi subsidi atau insentif namanya itu untuk kegunaan atau sebagai fungsi kebutuhan orang-orang banyak, orang massal, angkutan massal entah itu bus atau kereta, itu betul. Lah ini kalau disubsidi hanya untuk 1 orang, 2 orang, misal orang-orang itu saja misalnya, orang yang sudah punya mobil BBM fosil, Baik. lalu mau beli kendaraan disubsidi lagi. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat menurut dari cash flow-nya pemerintah juga blunder, di samping itu juga menurut kami juga tidak tepat sasaran. Ya kita harus subsidi tepat sasaran. Baik, Pak, pemerintah memiliki target zero emisi tahun 2060 dan salah satunya dengan menggunakan kendaraan listrik. Ada konversi dari BBM ke kendaraan listrik, Pak. Tahun 2025 ditargetkan ada 2 juta kendaraan listrik dan tahun 2030 ditargetkan ada 12 juta kendaraan listrik. Namun sampai sekarang realisasinya masih 30.000 kendaraan listrik, Pak. Apakah menurut Bapak sebenarnya bagaimana nih caranya untuk mencapai target tersebut tanpa diberikan subsidi? Seharusnya mudah, tinggal kapan untuk di switch off untuk penjualan kendaraan ber-BBM fosil, itu saja. Ini sama kendaraan listrik juga dijual, kendaraan BBM fosil itu juga dijual, kan juga percuma. Jadi paling tidak ada keran untuk penjualan kendaraan yang ber-BBM itu juga harus dikurangi. Ya bukan dilarang tapi dikurangi. Terlalu kemudian untuk produsen otomotif dikonversi misalnya, yang seharusnya tahun ini menjual 100.000 mobil ber-BBM fosil atau kendaraan motor roda 2 ber-BBM fosil, dikurangi 50.000 untuk kendaraan BBM fosil, 50.000 untuk kendaraan listrik. Seperti itu kan bisa sebenarnya, tidak harus dana negara misalnya itu disubsidi untuk kepentingan privat ya, menurut saya privat, bukan untuk kepentingan transportasi umum atau angkutan umum atau fasilitas umum. Baik. Jadi ada blundernya di situ. Jadi masalah subsidi itu nanti mungkin pemerintah juga membandingkan dengan Thailand atau negara Eropa, itu juga disubsidi. Ya, tapi kan tidak dibandingkan dengan ruas jalannya mereka. Mungkin di sana ruas jalannya masih panjang. Di Eropa juga mungkin panjang, kendaraannya masih sedikit. Nah kalau di kita kan ruas jalannya kan sudah pendek, lalu kendaraannya banyak. Ini mereka mau lewat di mana gitu kalau disubsidi terus. Itulah yang membuat kita memandang kebijakan itu sebenarnya ironi ya. Saya lebih setuju kalau 5 triliun itu diberikan kepada angkutan umum. Karena angkutan umum kita juga masih kurang, apalagi di daerah itu bahkan masih belum ada angkutan umum, juga belum ada, padahal pemerintah itu berhak menyediakan angkutan umum. Nah di daerah itu kota atau kabupaten kan juga malah belum ada, beberapa juga belum ada angkutan umumnya. Baik, gitu. Pak, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah juga untuk memberikan subsidi untuk kendaraan listrik adalah penggunaan BBM. Karena BBM mayoritasnya kita impor, Pak, dari luar negeri. Dan ini juga emisinya lebih tinggi daripada penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan, Pak. Ini bagaimana menurut Bapak? Begini, kalau masalah subsidi BBM jelas itu subsidi BBM ada. Tetapi kita juga jangan lupa nanti kalau di PLN nanti kan juga ada subsidi BBM juga, subsidi batubara. Ya walaupun mungkin subsidinya lebih murah karena barang batubara kan juga TKD-nya juga dalam negeri. Tapi itu kan juga sama-sama disubsidi juga nantinya PLN. Coba nanti kalau lama-lama kalau misalnya massal kan juga tentunya juga akan mahal. Masalah kelistrikan ini, kendaraan listrik ini. Ini kan juga yang anehnya sudah disubsidi kendaraannya, lalu juga bebas pajak. Nah itu kan juga gimana gitu kan, sama-sama menggunakan jalan tapi mereka bebas pajak. Sementara kalau misalnya memang pemerintah serius ya seperti saya bilang tadi, kalau kapan mau di switch off misalnya untuk penjualan kendaraan
BBM fosil. Kalau menurut rencana, kalau saya baca kan 2050 itu kan masih lama. 2050. Jadi Oke. kenapa tidak sekarang di prepare juga untuk infrastrukturnya. SPKLU-nya sendiri saya lihat juga masih belum banyak ya. Itu juga masih belum siap saya pikir. Pengisian listrik di SPKLU kan juga lama ya. Mungkin membutuhkan waktu setengah jam atau paling cepat 1 jam misalnya. Berbeda kalau Baik. BBM fosil itu kan cuma berapa menit selesai, 1 menit 2 menit selesai. Kalau ini kan butuh waktu berjam-jam. Itu juga belum direkayasa. Belum lagi untuk masalah pembuangan limbah baterainya. Karena pembuangan limbah baterai untuk mobil listrik itu kan gede-gede, semobil itu baterainya. Apa Itu mau dibuang bukannya bisa kemana? didaur ulang ya, Pak ya? Nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa Oke. didaur ulang. Kalau selesai ya selesai. Jadi nanti ada mekanisme kalau tuh pengolahan baterai itu ada mekanisme lagi untuk pembuangan. Jadi tidak bisa baterai segede gaban gitu langsung ditanam atau dibuang di sungai, itu tidak bisa. Jadi ya harus ada manajemen daur ulang, mungkin juga semacam pabrik atau perusahaan begitu yang khusus untuk mendaur ulang. Kita kan juga belum siap. Saya cek di KLH juga belum ada regulasi sama sekali untuk pembuangan limbah baterai. Kita mungkin di udara bersih, tapi nanti kita akan kotor di tanah dan juga air. Kalau misal nanti ribuan atau jutaan kendaraan listrik dibuang ke tanah tanpa daur ulang yang benar, kira-kira seperti itu. Jadi sama sebenarnya, kita bersih di udara, lalu yang bermasalah nanti di tanah dan di air kita. Itu bagaimana cara membersihkannya. Baik Pak, berarti menurut Bapak daripada mengeluarkan dana atau anggaran 5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik, lebih baik disiapkan dulu infrastrukturnya, SPKLU dan juga manajemen tata kelola untuk bisa mendaur ulang limbah baterai listriknya itu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi ini Baik. kan dari hulu hilir kan banyak. Ini yang di Manu kan hanya hilir penjualan, tapi hulunya kan belum siap semua, pengolahannya semua. Jadi jadi memang Baik. masih banyak PR sebenarnya. Tidak hanya sekedar jualan, tapi nanti untuk pengolahan daur limbahnya bagaimana gitu. Jangan sampai nanti memindahkan polusi dari udara bersih lalu pindah ke polusi di tanah ataupun di air. Baik. Itu yang menjadi problem kita gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dedi Herlambang sudah meluangkan waktunya untuk Zona Bisnis yang hari ini. Sukses, sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas. Amin, makasih, selamat.